ini saya tadi saya tambahkan, saya masukkan kepala ikan asin ya. Terus ada ikan teri Medan. Nah, ini dia. Nanti kita aduk dulu. Jadi asinnya dari ikan asin, asin dari ikan teri. Nah, ini dia teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hesti Rahayu di channel YouTube Sabri Mas dari Dapur Hesti ya. Dari Dapur Hesti. Hari ini saya mau masak daun ubi tumbuk. Nah, daun ubi tumbuk itu kan kita masak dengan ini kemarin tuh saya kan udah kasih lihat ya waktu saya pergi ke pantai ada ya pohonnya ini, pohon apa nih namanya? Kincung. Nah, ini dia bunga kincungnya. Nah, hari ini saya mau masak daun ubi tumbuk dengan pakai daun kincung. Nah, ini syarat utama. Kalau daun ubi tumbuknya nggak pakai kincung ini ya kurang nikmat. Nah, jadi ini yang sudah saya potong-potong. Kemarin kan ada 4 buah ya, 4 batang. Tapi saya pakai 2 batang aja ya. Karena daun ubinya ya lumayan lah, banyak juga. Nanti saya tambahkan kalau kurang tinggal saya potong lagi. Nah, sekarang bahan-bahannya ada daun ubi. Nah, ini dia daun ubi ini. Nanti saya potong-potong begini ya. Begini biar enak ditumbuk ya. Ini saya patah-patah. Saya potong gini ya. Biar enak dia halusnya. Ya, nih ya. Ini yang sudah saya cuci, teman-teman. Nah, udah. Nah, kemudian ini ada buah rimbang. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia buah rimbang. Tuh. Ini dia buah rimbangnya. Tapi ini udah saya cuci bersih, udah saya potong-potong ya. Kok potong-potong? Udah saya perintilin. Silap. Maaf ya teman-teman, silap ngomong. Nah, ini dia. Selanjutnya ada daun salam. Saya pakai daun salam nanti 3 lembar ya. Terus ada batang sereh yang sudah saya geprok, 2 batangnya udah cukup lah. Nah, tapi ini nanti tidak diiris ya, hanya sebagai apa. Ini aja yang nanti kita tumbuk ya. Nah, kemudian bahan yang kita haluskan bawang merah. Bawang merah ini secukupnya aja ya. Saya berapa siung kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Terus bawang putihnya 3 siung. Ada 1 sendok makan ketumbar. Ada jahe. Ya, ini jahe. Ada kunyit secukupnya ya. Terus kemiri 2 butir aja. Nanti terlalu lemak. Nah, ini cabai merah ada sekitar 5 buah lah ya. Nah, ini lengkuas nanti saya geprok aja, nggak saya iris ini saya geprok aja gitu, nggak saya haluskan, yang kita haluskan ini aja ya. Nah, selanjutnya saya mau blender dulu bahan-bahan yang kita haluskan ini ya. Ketumbar, terus saya masukkan, ini saya iris-iris dulu ya, supaya nanti nggak apa kali ya menggerumpul-gerumpul buntel-buntel gitu, masih bulat-bulat. Kadang-kadang nggak hancur di blender saya nih, bawang putih, bawang merahnya kalau nggak kita iris-iris. Nah itu, nah ini bawang merahnya. Kita potong-potong. Nah. Ya, sudah.
Nah, ini kemirinya juga saya potong-potong gini ya. Terus jahe, kunyit, potong-potong juga semuanya nih. Saya nggak pakai telanan. Saya potong-potong aja langsung gini ke dalam blender tabung blendernya ya. Nah, setelah ini kita tambahkan air sedikit. Nah, gitu dulu. Kita lihat nanti gimana ya. Blendernya bising nih. Bising banget nih. Ya, ini udah mulai nampak halus ya. Ya udah. Ya, sudah halus. Kita pisahkan dulu. Nah, selanjutnya saya lupa, teman-teman, ketinggalan nih cabenya. Masya Allah. Ya Allah. Kelupaan saya, teman-teman. Nih ya, saya blender lagi nih, teman-teman. Cabenya kelupaan. Nah, ini udah halus. Sisihkan sebentar, kita pisahkan. Nah, selanjutnya berhubung saya tidak punya ataupun kadang-kadang saya numbuknya tuh ya agak rempong tuh. Jadi saya pakai blender. Jadi boleh dibilang ini memang namanya daun ubi tumbuk, tapi saya mau praktis, saya pakailah blender. Nah, saya pakai blender. Teman-teman, ini ya saya usahakan kita blender ini dengan memakai santan. Saya pakai santan. Saya tidak pakai santan encer, teman-teman. Karena nanti santan kentalnya terakhir waktu udah dimasak. Nah, ini saya masuk ke dalam blender, saya tambahkan santan encer. Santan yang 2 atau 3 kali kita ambil ya. Santan pertama, ini dia santan pertamanya ini ya. Tuh, kental banget kan santan pertamanya nih, teman-teman. Nah, saya santan pertama, ini santan kedua dan ketiga. Ini masih agak apa ya? Nah, ini kita blender. Boleh kita campurkan dengan ini juga lah sekalian, sedikit aja. Nanti kan kita masukkan, kita masukkanlah nih. Tadi kita masukkan buah rimbang dan kita masukkan kincung tadi ya. Nah, oke, kita blender. Boleh kita tambahkan juga air loh, teman-teman. Kalau seandainya kita mau tambahkan air, boleh juga. Tapi saya geprek-geprek aja ya, teman-teman, nggak mau halus-halus sekali. Jadi kesannya seperti ditumbuk. Saya nggak saya blender halus ya.
Nah, ya, saya pakai yang jebrek-jebrek gini tuh, ha. Jadi teman-teman kalau mau lihat ya bisa nih begini nih. Begini-gini aja nih. Tuh kan udah mau halus, udah seperti ditumbuk teman-teman. Praktis kan? Jadi teman-teman yang nggak punya tumbukan bisa pakai blender begini ya. Tuh udah mulai agak-agak pecah-pecah. Nah ini dia. Kan kita seperti ditumbuk ya, nggak halus banget loh. Iya. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Sebentar aja kan? Tuh, lihat teman-teman. Ah ini dia hasilnya ya. Hasil blender kita. Jadi dia tidak halus, pecah-pecah seperti ditumbuk. Nah, kita tuang langsung ke dalam panci. Ini ya, saya sudah siapkan pancinya. Kita masukkan ke dalam panci. Tuh lihat teman-teman hasilnya nih. Hasil tumbukan kita ya. Hasil tumbukan. Bukan, ini hasil blender, bukan tumbukan. Nah, saya masukkan lagi. Kayaknya ini 3 kali ya. Makanya kita harus pecah-pecahkan teman-teman. Supaya dia tidak susah waktu kita blender, tidak berat ya, karena udah kita pecah-pecahkan. Nah ini dia, saya masukkan aja semuanya ininya. Nanti ini saya tambahkan lagi lah. Saya cuci, saya tambahkan lagi. Ya, sayang kan ini. Oke, saya tambahkan lagi nanti ini. Udah lah. Oke teman-teman, saya tambahkan lagi. Selanjutnya kita blender lagi dengan santan encer. Kalau seandainya santan encernya ini saya sebanyak 1 liter. Ini santannya 1 liter ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita ternyata kekurangan waktu kita blender juga dia belum teman-teman ya, kekurangan, kita bisa tambahkan air. Ya, kita geprek-geprek. Geprek-geprek. Jeprek. Ya. Tuh. Tuh, kalau seandainya teman-teman, loh kok berat ya? Tambahkan air. Nah, tambahkan ini ya santannya lagi. Tuh. Nah, kan udah mau. Ya. Oke. Oke, sip. Nah, kita tuang. Ya. Sekarang kita masukkan lagi yang terakhir.
Saya tuang. Tapi saya ada sedikit lagi nih ya, teman-teman, santannya. Nah, ini saya ada sedikit lagi, tapi saya akan tambahkan ini ya, airnya. Jadi sebanyak 1,5 liter, teman-teman. Nah, 1,5 liter ya. Ini saya masukkan lagi kincungnya yang sedikit tadi ya. Ini kincungnya. Kayaknya kincungnya harus banyak ya teman-temannya ya, biar enak. Biar enak. Sebelumnya kita tutup dulu supaya jangan waktu pertama itu kan dia suka jebret ya gitu ya. Suka melompat itu. Kalau kita blender tuh kan suka melompat. Nah, ini saya blender lagi. Tuh, kan bener. Melompat tuh. Melompat karena kebanyakan santan saya taruh ya. Udah siap dia. Kayaknya saya tambahkan lagi nih teman-teman. Kincungnya itu terasa seperti kurang ya. Tuh, lihat ini. Kurang ya kincungnya ya. Apa ini dia kincungnya. Waduh. Saya tuang ini biar ada yang kelengket di dalam blender ini. Dah. Sip deh. Nah, ini dia kincungnya 2 batang, tapi udahlah. Udah nih teman-teman. Tuh udah nampak tuh merah-merahnya. Ini dia teman-teman. Udah nampak. Tinggal kita masak. Sebelum kita masukkan sebelum kita masak, masukkan lengkuas. Saya masukkan daun salam, 3 lembar daun salam. Saya masukkan serai yang sudah saya geprok-geprok. Nah, kemudian saya tambahkan lagi santannya. Nah, habis santannya. Tinggal nanti terakhir kita masukkan santan kental. Santan kental dimasukkan. Ya, oke. Kita masukkan bumbunya. Bumbu yang udah kita haluskan ya teman-teman tadi ya. Masukkan air, tambahkan air sedikit. Ya, kita tinggal masak. Harumnya teman-teman sudah menguar ya. Masya Allah. Nikmatnya, harumnya ini luar biasa. Oke teman-teman, ini sudah kita taruh di kompor. Sekarang kita hidupkan kompornya. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Jadi saya kan tidak memakai banyak-banyak, kincungnya cukup dua saja, 2 batang aja. Karena kincung itu asam ya. Jadi kalau terlalu banyak nanti sayuran kita jadi asam. Nah, ini sudah kita masukkan bumbu-bumbunya tadi, bumbu yang sudah dihaluskan, dan kita masukkan daun salam, kita masukkan 2 batang serai, kita masukkan 2 irisan lengkuas yang sudah kita geprok ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita biarkan sebentar. Nanti kalau dia udah masak,
Kita tambahkan santan kentalnya. Nah, ini sudah nampak mendidih ya, tapi sayurnya belum matang. Praktis kan teman-teman? Kita blender aja, geprek-geprek gitu. Seperti ditumbuk juga kan? Tuh. Jadi daun ubi blender. Dan ubi tumbuk alias di blender. Sama kan teksturnya seperti ditumbuk ya.
Tuh, harumnya sudah keluar. Harum banget. Ini madu man. Ya. Mau jamu nih. Tambahkan air. Makan. Nah, teman-teman, kita masukkan garam ya, 1 sendok makan. Tuh. Tuang ini 1 sendok. Aduh, lompat-lompat. Nah, kita masukkan santan kental. Terakhir, kita masukkan santan kental. Ya. Kita aduk-aduk, jangan sampai pecah ya teman-teman ya. Nanti kalau udah pecah santannya, udah kurang nikmat. Nah, ini kita aduk terus sampai matang ya. Ini saya mau icip-icip dulu sedikit. Apanya yang kurang? Udah kita matikan kompor ya teman-teman ya, udah masak, udah mateng. Tuh. Jadi rasanya sudah terasa pedas, terasa manis dari santannya, terasa asin. Udah. Nah, tapi tidak terlalu asin karena saya akan masukkan ikan teri nanti teman-teman ya. Saya akan masukkan ikan teri dan kepala ikan asin.
Nah, jadi dia jadi nikmat, sedap. Ya oke teman-teman ya. Hai teman-teman, inilah dia hasil dari saya memasak tadi, daun ubi tumbuk. Nah, ini saya tambahkan dengan ikan teri, Medan ya, ikan teri nasi, terus kepala ikan asin. Tuh dia. Nah, semoga bermanfaat. Ikuti terus video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke seluruh teman-teman dimanapun berada. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.